Episode 38. Hari Senin adalah hari yang paling dibenci kebanyakan orang. Setiap detik dipadati dengan jadwal pekerjaan yang hampir tidak ada kata jeda. Tapi tidak bagi Jill. Ia lebih suka bergulat dengan kesibukan daripada duduk manis menunggu pekerjaan datang. Ia merasa lebih nyaman dengan pekerjaannya yang sekarang. Lebih banyak menghabiskan waktu di kantor. Tidak seperti dulu, yang selalu belusukan ke lahan dan terpapar sinar matahari. Pagi itu Jill keluar kamar menenteng tas yang biasa ia bawa ke kantor. Ia berpapasan dengan Fanny dan Ika di ruang depan. Dua gadis itu sudah tampak rapi dan berjalan menuju keluar. "Kami ke kantor duluan," seru Fanny dengan senyum. "Tumben pada berangkat ke kantor pagi-pagi gini." Jill melihat arloji di tangan. Masih jam 8 kurang 20 menit. Biasanya mereka pergi ke kantor 5 menit sebelum jam masuk. "Iya. Soalnya mau sarapan di kantin aja," sahut Ika sambil terus ngeloyor. Jill mengedikkan bahu. Kemudian melangkahkan kaki ke dapur untuk menjemput sarapan. Tampak Tata sedang menyantap hidangan di meja makan. Ia tidak menggunakan piring untuk alas makan. Tapi alasnya berupa rantang. Dia menyeruput mie tiao dengan nikmat. Aromanya sedap, harum sampai ke hidung Jill. Membuat Jill tergiur akan aroma dan tampilannya. Pasti lezat. Jill menatap meja makan. Ia tidak menemukan lauk. Hanya ada 2 potong leher ayam di sambal dan sop berisi ceker ayam dicampur kentang, serta sambal cabai hijau. Sekarang Jill mengerti kenapa Ika dan Fanny berangkat ke kantor pagi-pagi dan memilih sarapan di kantin. Mana mungkin mereka berselera melihat leher dan ceker ayam begini? "Lauk kita udah habis ya, tanya Jill mencoba untuk ramah. Tata diam. Mulutnya terus menyantap mie tiao sementara tatapan matanya tertuju ke rantang. "Tata, apa kita kehabisan stok lauk di kulkas?" tanya Jill lagi. Tata mendongakkan wajah. Tatapan matanya tajam. Ada cabai merah menempel di sudut bibirnya. Mulutnya belepotan dikelilingi minyak. "Kau lihatlah sendiri, tuh." Ia menunjuk makanan yang tersisa di meja dengan dagunya. "Itu untukmu," ketusnya. "Nggak biasanya kita makan dengan lauk seperti itu," tutur Jill dengan nada yang masih dibuat selembut mungkin. Ia tahu bahwa uang yang diberikan dari kantor untuk tata belanja lebih dari sekedar cukup. Rasanya mustahil uang segitu banyaknya tidak cukup untuk mengisi meja makan dengan lauk nikmat. "Itulah yang aku masak. Terima saja. Jangan belagak seperti orang kaya yang nggak demen makan leher dan ceker ayam. Hargai kerja kerasku. Tinggal makan aja kok repot." "Tata, cukup, bisakah kamu bersikap lebih baik padaku? Sudah cukup pertengkaran kita. Jangan dilanjutkan lagi. Ini semua nggak beralasan." "Nggak beralasan katamu. Kamu hadir di mes ini udah cukup jadi alasan kenapa aku muak padamu. Kamu menambah beban pekerjaanku. Paham?" Jill tersenyum kecut. "Jangan salahkan aku. Aku berada di sini bukan atas kehendakku. Bosmu yang menempatkanku di sini, dan kamu melayani kami makan di sini. Itu juga sudah menjadi tugasmu. Kalau kamu keberatan, kamu bisa tinggalkan pekerjaan ini. Berani kamu bicara?"
Aku sudah duga sejak awal. Kamu memang seorang pembangkang. Cukup. Tata, aku muak dengan pertengkaran ini. Aku ingin kita damai supaya bisa sama-sama merasakan kenyamanan. Melihat mukamu saja aku nggak sudi. Bagaimana bisa damai? Tata meneguk air minum kemudian meletakkan gelas ke meja dengan hentakan kuat dan meninggalkan meja makan. Dengan gerakan kasar hingga kursi berderit dan meninggalkan suara berisik. Lalu wanita itu masuk kamar. Menutup pintu kuat-kuat. Brak! Ya Tuhan! Ingin sekali Jill mengetuk mulut wanita itu dengan gelas atau kuali. Atau apa saja. Andai saja Jill memiliki keberanian. Tentu ia sudah meremas-remas wajah Tata yang selalu masam itu. Sayangnya nyalinya tidak sebesar itu. Tidak ada lagi selera Jill untuk menikmati sarapan. Dengan lauk ceker dan leher ayam. Ia berbalik dan meninggalkan meja makan. Memutuskan untuk langsung ke kantor saja tanpa sarapan. Waktunya telah terbuang dengan berdebat bersama Tata. Sesampainya di kantor, Jill melihat Jeff sedang berbincang dengan Alif di koridor di depan yang akan ia lintasi. Tidak ada jalan lain. Jill harus melintasi pria itu untuk bisa sampai ke ruangannya. Alif terlihat serius membicarakan sesuatu yang kelihatannya penting. Jeff tenang menanggapi. Jill menarik nafas beberapa kali, mempersiapkan nyali untuk dapat melintasi Jeff. Setelah kejadian tadi malam, ia merasa akan ada hal buruk menimpanya hari ini. Semoga saja firasatnya itu salah. Jill melangkah semakin mendekati dua pria yang tengah asik mengobrol itu. Jantungnya semakin berdebam. Ia berusaha untuk menguasai diri. Semoga saja lututnya yang gemetaran tidak membuat tubuhnya berakhir dengan terjungkang. Ia berharap Jeff tidak menoleh ke arahnya saat ia melintas di sisi pria itu nanti. Semoga saja Jeff masih terus asik mengobrol dengan Alif dan tidak menyadari keberadaannya. Tepat ada saat Jill melintas di sisi Jeff. Pria itu terlihat semakin asik dengan perbincangan seriusnya dengan Alif. Syukurlah, harapan Jill terkabul. Keberadaannya tidak disadari oleh Jeff. Ia pun berhasil melintasi Jeff dengan aman, nyaman dan tenteram. Namun 3 langkah jaraknya dari Jeff. Debuman jantungnya semakin keras saat ia mendengar satu teriakan. Jill, panggil Jeff membuat langkah Jill sontak terhenti. Ya. Pak, Jill terpaksa menoleh dan melempar senyum. Temui aku di ruangan. Jeff meninggalkan Alif dan berjalan menuju ke ruangannya. Mampus, nggak bisa apa ya Jeff itu nggak mengusik ketenanganku. Tegang banget nasibku. Jill menghela nafas panjang. Tatapannya kemudian beralih ke wajah Alif yang berjalan ke arahnya. Semakin hari kamu terlihat sibuk bersama Pak Jeff. Tutur Alif bangga. Kamu beruntung. Jill. Jarang-jarang Pak Jeff merasa cocok dengan karyawannya. Sepertinya Pak Jeff merasa sejalan denganmu. Bukannya sejalan, tapi berseberangan jalan. Andai saja Alif mengetahui yang sebenarnya. Pasti dia akan menarik kata-katanya itu. Berarti hasil kerjaku semakin membaik. Celetuk Jill membanggakan diri, kalau bukan dirinya sendiri yang menyanjung. Lalu siapa lagi? Ya, pertahankanlah kinerjamu.
Pak Jeff akan mempertahankanmu menduduki jabatanmu itu jika kamu pandai mengambil hatinya. Alif tersenyum manis. Dia paling suka dengan orang yang patuh. Itu aja. Jadi menurutmu, aku ini patuh? Pak Jeff lah yang bisa menilai soal itu. Pak Jeff itu kan galak. Lumayan sulit mencuri perhatiannya. Dan kalau aku berhasil lulus training, itu karena motivasi darimu, Mas. Jill menunjuk dada Alif bangga. Oh ya, bisa aja kamu. Aku serius. Berkat kata-katamu yang kemarin, aku jadi merasa semakin bersemangat. Ya sudah, temuilah Pak Jeff. Dia menunggumu. Jangan biarkan dia terlalu lama menunggu. Itu akan membuatnya berang. Jill mengangguk kemudian melangkah menuju ruangan Jeff. Entah apa lagi yang akan dibicarakan Jeff padanya. Ia yakin ini bukan urusan pekerjaan, tapi pribadi. Jill menyusun sederet kalimat di kepalanya jika saja Jeff membahas masalah tadi malam. Jeff tidak menyuruh Jill membawa Ika saat dipanggil ke mes. Tapi kenapa Jill membawa Ika? Nah, Jill mengerti harus menjawab apa ketika Jeff menanyakan hal itu. Kepala Jill sekarang sudah dipenuhi kata-kata pembelaan.